Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Febrian dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem penyelidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Berikut ada tujuan pelatihan. Menurut Andrew F. Sikula dalam Kolonel Kalsusi, Lamor Taryo tahun 1996, halaman 60, tujuan diadakannya pelatihan adalah meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, meningkatkan rangsangan karyawan mampu berkinerja secara maksimal, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan keusangan, meningkatkan perkembangan karyawan. Berikut ada manfaat pelatihan. Adapun manfaat dari dilakukannya pelatihan terhadap personil kantor yaitu meningkatkan kinerja personil kantor. Kedua, karyawan dapat berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga, ada karyawan akan mampu bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, efisien, dan efektif. Yang keempat, ada karyawan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Yang kelima, pelatihan diharapkan mampu meningkatkan etos kerja karyawan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikut ada metode pelatihan kerja. Yang pertama itu ada job instruction training. Pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihan ini dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ada apprenticeship. Pelatihan ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja sama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu. Yang ketiga itu ada internship dan assistantship. Adalah pelatihan bagi pelajar yang menerima pendidikan formal di sekolah yang bekerja di suatu perusahaan dan diperlakukan sama seperti karyawan dalam perusahaan tetapi tetap di bawah pengawasan praktisi yang ahli. Yang keempat ada job relation dan transfer. Adalah proses belajar yang biasanya untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Yang kelima ada junior boards dan commit assignments. Alternatif pelatihan dengan memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan administrasi. Yang keenam, ada coaching dan counseling. Pelatihan ini merupakan aktivitas yang mengharapkan timbal balik dalam penampilan kerja, dukungan dari pelatih, dan penjelasan secara berlahan bagaimana melakukan pekerjaan secara cepat. Berikutnya ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses kegiatan observasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap pelaksanaan suatu program latihan dengan maksud yang mengetahui sampai seberapa jauh manfaat latihan tersebut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Untuk menilai keberhasilan pelatihan tersebut, pelatihan diadakan evaluasi atau penilaian yang sistematis dan tepat. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan karyawan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Berikutnya ada tujuan pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan untuk usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum untuk karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Penilaian program-program pengembangan karyawan sebagai program-program yang lain. Program pengembangan karyawan pun baik yang operasional maupun manajerial perlu dinilai keberhasilannya.
Untuk latihan operasional perlulah diperoleh gambaran produktivitas sebelum dan sesudah latihan. Kemudian bisalah dilakukan penilaian apakah memang benar terjadi peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada manfaat pengembangan. Pertama, membantu para karyawan untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadi internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Ketiga itu ada turnover. Pengertian turnover adalah sebuah hal yang merujuk pada aktivitas pengunduran diri karyawan baik dilakukan sukarela maupun karena kehendak pihak lain. Turnover biasanya dilakukan karyawan untuk mendapatkan kesempatan kerja baru di tempat kerja baru. Selanjutnya ada jenis turnover. Yang pertama ada voluntary turnover. Turnover ini merupakan jenis employee turnover yang dilakukan secara sukarela, jadi ini merupakan keinginan yang datang dari diri karyawan sendiri untuk keluar dari organisasi. Hal tersebut dilakukan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal apapun, dengan alasan yang berbeda tergantung pada individunya. Yang kedua ada involuntary turnover. Merupakan jenis turnover yang terjadi secara tidak sengaja. Misal, ketika seseorang karyawan dipecat atau diminta untuk meninggalkan organisasi karena berbagai faktor. Yang ketiga ada fungsional turnover. Biasanya terjadi ketika karyawan yang bersangkutan adalah individu berkinerja rendah di perusahaan sehingga dapat dilepaskan organisasi dengan mudah. Yang keempat ada disfungsional turnover. Jenis turnover yang terjadi saat karyawan yang memiliki potensi kepemimpinan yang besar tetapi memilih meninggalkan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.